This is gonna come from me. Beat it, change it, come to me. Banyak anime menampilkan karakter utama yang dianggap lemah, diremehkan, dan tidak diperhitungkan oleh siapapun. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Di balik penampilan biasa dan sikap rendah hati, mereka menyembunyikan kekuatan yang benar-benar tidak masuk akal. Kekuatan yang bisa menghancurkan musuh hanya dalam satu serangan dan membuat semua orang terdiam. Hari ini kita akan membahas 5 rekomendasi anime di mana MC diremehkan, tapi sebenarnya sangat overpower. Siap-siap dibuat kaget oleh kekuatan para MC ini. Anime ini menampilkan sebuah sekolah elit yang terlihat adil di permukaan, namun sebenarnya penuh dengan manipulasi dan permainan psikologis. Cerita berfokus pada Aya no Koji Kiyotaka, seorang siswa yang berada di kelas terendah dan sering dianggap tidak memiliki kemampuan apapun. Dia terlihat pendiam, biasa saja, dan tidak menonjol. Banyak orang mengira dia hanyalah siswa lemah yang beruntung bisa masuk sekolah elit. Namun kenyataannya sangat berbeda. Aya no Koji memiliki kecerdasan yang jauh melampaui siswa lain. Kemampuannya bukan hanya soal nilai, tetapi strategi, analisis, dan manipulasi tingkat tinggi. Setiap ujian di sekolah ini bukan tes biasa. Ujian adalah medan perang mental, di mana satu keputusan bisa menghancurkan lawan tanpa disadari. Yang membuat anime ini semakin gila, Aya no Koji tidak pernah bertarung secara langsung. Dia mengendalikan orang lain sebagai alat, dan mengatur segalanya dari balik bayangan. Semakin cerita berjalan, terungkap bahwa Aya no Koji menyembunyikan masa lalu yang sangat kelam. Kemampuannya adalah hasil dari sistem yang kejam dan tidak manusiawi. Yukoso Jitsuryoku Shijo Shugi bukan sekadar anime sekolah. Ini adalah kisah tentang dominasi, manipulasi, dan bagaimana monster sejati bersembunyi di balik wajah yang tenang. Anime ini menampilkan seorang protagonis yang hidup di posisi paling rendah di dunia para hunter. Sung Jin-woo dikenal sebagai hunter terlemah dan sering diremehkan oleh semua orang. Setiap dungeon baginya adalah pertaruhan nyawa. Dia tidak memiliki kekuatan, bakat, atau kemampuan istimewa. Namun segalanya berubah setelah sebuah dungeon ganda yang brutal. Di ambang kematian, Sung Jin-woo menerima sebuah sistem misterius. Sistem ini memberinya kemampuan unik yang tidak dimiliki siapapun. Dia bisa naik level sendirian. Sejak saat itu, kekuatannya berkembang secara tidak masuk akal. Fisiknya meningkat drastis. Kecepatan dan refleksnya melampaui manusia normal. Yang membuat anime ini semakin gila, Sung Jin-woo tidak hanya menjadi lebih kuat, dia mampu memanggil pasukan bayangan dari musuh yang telah dia kalahkan. Setiap pertarungan membuatnya semakin mendekati level dewa. Musuh yang dulu mustahil dikalahkan kini bisa dia hancurkan sendirian. Solo leveling bukan sekadar cerita tentang kekuatan. Ini adalah perjalanan dari yang paling lemah menjadi eksistensi yang ditakuti oleh seluruh dunia. Anime ini menampilkan dunia di mana manusia bisa memanifestasikan kekuatan senjata dari dalam jiwanya, yang dikenal sebagai Blaze. Cerita berfokus pada Thor Kokonoe, seorang siswa yang masuk ke akademi elit untuk para petarung. Namun berbeda dari siswa lain, Thor tidak memanggil senjata, dia memanggil perisai. Karena hal itu, Thor langsung diremehkan dan dianggap lemah. Di dunia yang mengagungkan serangan, pertahanan dianggap tidak berguna. Namun kenyataannya sangat berbeda. Perisai milik Thor bukan simbol kelemahan. Itu adalah kekuatan yang terus berkembang. Semakin dia bertarung, semakin kuat pula pertahanannya. Selain itu, Thor menyimpan trauma dan dendam dari masa lalu. Tekadnya untuk menjadi kuat bukan main-main, yang membuat anime ini semakin menarik. Setiap siswa harus bertarung berpasangan. Hubungan antara partner bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kepercayaan dan emosi. Absolute Duo menggabungkan aksi, romance, dan konflik batin. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi perjuangan untuk melindungi apa yang paling berharga.
Anime ini menampilkan dunia di mana sistem pendidikan berubah total. Karena ujian bukan lagi tentang pengetahuan, melainkan tentang strategi, kecerdikan, dan bertahan hidup. Di dunia ini, menyontek bukan pelanggaran biasa, melainkan sebuah kekuatan yang memiliki teknik, level, dan metode berbeda. Semakin cerdas cara menyontek seseorang, semakin tinggi pula status yang dia miliki. Cerita berfokus pada Shikada Kokusei, seorang siswa jenius yang mampu menganalisis situasi dengan cepat dan menggunakan cara-cara curang yang hampir mustahil terdeteksi. Dia tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga unggul dalam membaca lawan dan kondisi di sekitarnya. Setiap ujian berubah menjadi duel strategi yang intens, di mana siswa harus menghadapi pengawas, guru, dan bahkan murid lain yang juga memiliki trik masing-masing. Satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada kegagalan total. Seiring berjalannya cerita, tekanan mental terus meningkat, dan setiap episode menunjukkan bahwa kecerdasan bisa menjadi senjata paling berbahaya. Cheating Craft bukan sekadar anime sekolah, tetapi kisah tentang bagaimana strategi dan kecerdikan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Anime ini menampilkan seorang protagonis yang dipanggil ke dunia lain untuk menjadi pahlawan, namun langsung ditolak karena dianggap tidak menarik oleh dewi dunia tersebut, sehingga dia dibuang ke ujung dunia tanpa perlindungan apapun. Tokoh utama, Makoto Misumi, awalnya hanyalah siswa biasa dari dunia nyata yang tiba-tiba harus bertahan hidup sendirian di dunia fantasi yang penuh monster dan bahaya. Berbeda dari isekai biasa, Makoto tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari dewi, tetapi justru memperoleh kekuatan luar biasa yang terus berkembang seiring waktu, baik dari segi fisik, sihir, maupun kemampuan bertahan hidup. Yang membuat anime ini semakin menarik adalah cara Makoto menjalani hidupnya, karena meskipun memiliki kekuatan tidak masuk akal, dia tidak langsung menjadi pahlawan, melainkan membangun wilayah sendiri dan mengumpulkan berbagai ras yang tersingkir. Sepanjang cerita, Makoto menghadapi konflik antara manusia, iblis, dan ras lain, sambil perlahan menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya jauh melampaui apa yang dibayangkan siapapun. Tsuki hingga Michibiku Iskaiduchu bukan hanya tentang balas dendam atau kekuatan, tetapi tentang perjalanan seorang outsider yang membentuk jalannya sendiri di dunia yang menolaknya.